Sebuah pantun berbunyi, tali kita menjadi malas mendalam. Jadikan kita beradab, hormat dan patuh. Kami awali jam ini dengan untayan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kehidupan manusia di era digital saat ini mengalami perkembangan teknologi yang sangat luar biasa pesatnya. Perkembangan teknologi digital juga telah mempengaruhi semua orang. Hal ini menjadikan seluruh unsur keluarga, baik orang tua, anak-anak maupun keluarga, menjadi pengguna media digital. Salah satunya adalah media gadget. Indonesia merupakan negara pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, disebabkan memiliki pengguna yang paling aktif di media sosial. Menurut data global sebelumnya, kecanduan gadget dapat mempengaruhi perkembangan otak seseorang karena hormon dopamin yang berlebihan dapat mengganggu kematangan fungsi prefrontal cortex. Mengapa demikian, hadirin? Hal ini dikarenakan gadget dapat mendownload berbagai macam fitur aplikasi yang dapat menyajikan berbagai macam media sosial. Sebut saja misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, sehingga seringkali disalahgunakan oleh penggunanya. Kalau sudah berlebihan dan kecanduan, tentunya akan sangat merugikan. Menurut Dr. Generalski dari Boston University of Medicine, beliau mengatakan bahwa penggunaan gadget saat ini semakin intensif dan masif, dan tentunya akan memberikan perkembangan perilaku dan tingkah laku seseorang. Dampak positifnya dan pengaruh gadget hadirin kita sebut saja di antaranya. Dalam mencari dan akses informasi lebih mudah, pengetahuan dapat bertambah, berinteraksi dan berkomunikasi lebih mudah, jual dan beli barang relatif sangat cepat dan murah. Tapi hadirin, dampak negatifnya sangat besar. Misalnya saja, adanya perilaku yang kurang bersosialisasi dan membatasi diri, tidak mengerti sopan santun, jalannya saja seperti orang pikun. Kalau dia sedang duduk seperti orang yang sedang mabuk. Kalau dia disuruh mengerjakan sesuatu, otaknya menjadi buntu, menghabiskan berjam-jam dan berwaktu-waktu. Ujung-ujungnya menjadi betul hadirin. Oleh karena itu hadirin, pendidikan dan pengetahuan generasi Qurani dalam pemahaman beragama sangat ditekankan dan berperan khusus dalam menangkal bahaya di era digitalisasi. Insya Allah akan terhindar dari mudarat dan masalah. Mengingat betapa pentingnya tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan caranya berjudul Peran Generasi Qurani di Era Digitalisasi, dengan melandaskan Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 1 sampai dengan 4 yang akan dibacakan oleh saudara saya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim.
doa ini, Allah yang Maha Pemurah menyatakan bahwa Dialah yang telah mengajarkan Muhammad Al-Quran dan Muhammad mengajarkannya kepada umatnya. Dan dalam kitab Al-Bab karangan Muhammad Rasulullah volume 13 halaman 461 menjelaskan bahwa Ar-Rahman yakni Allah SWT punya rahmat kepada seluruh makhluk di dunia ini, baik manusia, jin yang taat dan durhaka, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Setelah menyebut rahmatnya secara umum, disebutkannya Allah yang teragung dengan menyatakan Dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja yang Dia kehendaki, terutama Nabi Muhammad SAW. Adapun asbabun nuzulnya, ayat ini turun adalah sebagai jawaban atau bantahan kepada penduduk Mekah ketika mereka mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 103 yang berbunyi, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Shadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Maha benar firman Allah yang Maha Agung, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, selanjutnya dalam ayat 3 dan 4 surah Ar-Rahman ini